Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'dah. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kalau ada yang mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini setelah menyelami dunia tasawuf, menyelami dunia thariqah, kemudian menjadi wali besar, ini sudah tidak lagi melaksanakan syariat-syariat yang dicanangkan oleh Allah. Itu pernyataan yang salah besar. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu walaupun sudah menyelami dunia tasawuf, menyelami dunia thariqah dan menjadi wali besar, beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini tetap menjalankan syariat-syariat yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ada bukti-buktinya. Kalau kita buka di dalam kitab karangan dari Sayyid Ja'far, kitab Al-Jailidani, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tetap menjalankan syariat-syariat Allah meskipun sudah menjadi wali besar. Bukti-bukti itu yang pertama adalah kesaksian dari pelayan beliau, yakni Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi, di mana persaksian beliau ini selama menjadi pembantu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kurang lebih 40 tahun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala khadimuhu asy-Syaikhu Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi. Pembantu beliau yakni Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi berkata, khadamtu asy-Syaikh Abdul Qadir radhiyallahu an muddata arba'ina sanatan. Saya, kata Syekh Abu Abdillah Muhammad, telah menjadi pelayan Syekh Abdul Qadir, semoga Allah meridhoi beliau, selama 40 tahun. Wa kana yusalli, ini ya, wa kana yusalli as-subha bi wudu'il isya'i hadhil muddata kullaha. Beliau dalam seluruh masa itu mengerjakan sholat subuh memakai wudhunya sholat isya. Wa kana idza ahdatsa jaddada fi waqtihi wudhu'ahu wa shalla rak'atain. Kemudian bila beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini berhadas, maka segera beliau memperbarui wudhunya, kemudian mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, yakni sholat sunnah ba'diyatal wudhu. Wa kana idza shalla al-isya'a dakhala khalwatahu fala yumkinu ahadan ayyadkhulaha ma'ahu wa la yaftahaha. Ketika beliau telah mengerjakan sholat Isya, maka beliau masuk ke dalam kamar pribadi beliau, dan tidak mungkin bagi seseorang masuk menemui beliau maupun membukanya. Wala yakhruju minha illa 'inda tulu'il fajri. Dan beliau tidak akan keluar dari kamar itu kecuali saat terbit fajar. Walaqad atahu al-khalifatu miraron bil laili yaqsidu al-ijtima'a
bihi fala yaqdiru ala dzalika. Khalifah telah berkali-kali bertemu, maksud saya khalifah telah berkali-kali mendatangi rumah beliau di malam hari dengan tujuan hanya ingin bertemu dengan beliau, namun tidak bisa menemui. Wa qala Ibnu Abil Fattah bitu lailatan indahu fara'aituhu yusalli awwalal laili yasiran. Kemudian Syekh Ibnu Abil Fattah berkata, saya pernah bermalam semalam di rumah beliau. Saya lihat beliau melakukan sholat sebentar di awal malam. Nah, kesaksian dari pembantu beliau, Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini melakukan sholat subuh, isya, dan sholat sunnah-sunnah yang lain. Ini menunjukkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini tetap menjalankan syariat-syariat Allah meskipun sudah menjadi wali besar. Kemudian bukti yang kedua ya adalah kesaksian dari Syekh Ibnu Abil Fattah juga, bahwa ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini didatangi oleh iblis atau cahaya, bentuk cahaya yang akhirnya cahaya tersebut menjadi gelap, di mana kedatangan cahaya itu menawari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani agar melakukan sesuatu yang telah diharamkan. Karena cahaya yang datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah mengaku sebagai Tuhan. Akan tetapi karena dengan ilmu-ilmu syariat beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa mendeteksi bahwa yang ngomong itu bukan Tuhan, akan tetapi adalah iblis. Lebih lengkapnya adalah qala wa dzukira annahu yura lahu marratan minal marrati nurun adimun adua bihil ufuq. Syekh Ibnu Abil Fattah berkata, diceritakan bahwa pada suatu ketika muncul kepada beliau cahaya besar yang dengan itu ufuk langit menjadi terang. Wa badalahu fi dzalikan nuri suratun. Dalam cahaya itu ada suatu sosok menampakkan diri kepada beliau. Fanadatni ya Abdul Qadiri ana rabbuka wa qad abahtu lakal muharramati. Lalu memanggilku, wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Jadi cahaya yang datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mengaku sebagai Tuhan. Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Sungguh aku memperbolehkan untukmu hal-hal yang diharamkan. Jadi cahaya itu mengaku sebagai Tuhan dan mempersilahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk melakukan hal-hal yang telah diharamkan oleh Tuhan. Fakultu a'udzu billahi minasyaitonir rajim ikhsa ya la'in. Aku pun menimpali, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Menyingkirlah wahai yang terlaknat. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika dibilangin sama iblis yang berbentuk cahaya datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk melakukan keharaman, langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sudah bisa mendeteksi bahwa itu adalah syaitan. Makanya beliau mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ikhsa ya la'in. Qala fa'idan bidzalikan nuri dulamun wasurati tukhanun. Syekh Ibnu Abil Fattah melanjutkan, tiba-tiba muncul cahaya itu berubah menjadi gelap dan sosok itu menjadi asap.
Summa soroha ya Abdul Qadir. Lalu memekik, wahai Syekh Abdul Qadir, najauta minni bi ilmik bi hukmi rabbika wa fiqhika fi ihkami manazilika. Wahai Abdul Qadir, engkau selamat dariku sebab pengetahuanmu tentang hukum Tuhanmu dan pemahamanmu tentang kedudukanmu. Walaqad atlaltu bimithli hadil waqi'ati sab'ina min ahli thariq. Sungguh dengan kejadian seperti ini aku telah menyesatkan 70 orang ahli thariqah. Kemudian fakultu li rabbi al-fadlu wal minnatu. Kemudian saya Syekh Abdul Qadir mengucapkan anugerah dan keselamatan hanya milik Tuhanku. Nah, ini bukti yang kedua ini juga menunjukkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini tetap menjalankan syariat-syariat yang telah dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ada seseorang yang mengaku menyelami dunia tasawuf, menyelami dunia thariqah, dan mengaku menjadi wali besar, akan tetapi ya tidak sholat dan lain sebagainya, maka ini jelas pengaruh atau seseorang yang tidak memahami secara universal, seseorang yang tidak memahami bagaimana tasawuf itu, bagaimana thariqah itu, ya. Dan zaman sekarang banyak sekali orang yang masuk ke thariqah, masuk ke tasawuf, akhirnya sudah tidak lagi melakukan syariat. Itu jelas salah. Kemudian bukti yang ketiga, ya, bukti yang ketiga adalah masih dalam kitab Al-Lujainidani karangan dari Said Ja'far, basyarun qaimun fi mauqifil abadiyati. Beliau ya seorang yang berdiri dalam sikap sebagai hamba Allah. Maksudnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seseorang yang berdiri dalam sikap sebagai hamba Allah. La bisyai'in wa la li syai'in. Bukan untuk dan tidak karena sesuatu yang lain selain Allah maksudnya. Wa kanat ubudiyatuhu mustamaddatan min mahdi kamalir rububiyah. Penghambaan beliau yakni dengan beribadah kepada Allah diyakini sebagai sesuatu yang terwujud atau didapatkan dari murni sempurnanya sifat Tuhan. Fahuwa abdun sama an musafahati tafriqa ila murafaqatil jam'i ma'aluzumi ahkamis syariah. Jadi saya ulangi, bahwa abdun sama an musahabati, maksud saya an musahabati tafriqa ila murafaqatil jam'i ma'aluzumi ahkamis syariah. Beliau adalah hamba naik tinggi menjauhi persinggungan dengan makam tafriqah. Makam tafriqah adalah makam yang merasa dirinya terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju pada hubungan makam jam'i. Makam jam'i itu adalah maksudnya menyatukan jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju pada disertai dengan ma'aluzumi ahkami syariah, disertai dengan tetap mematuhi hukum-hukum syariat. Fadhailuhu radhiyallahu anhu katsiratun. Dan keistimewaan beliau radhiyallahu an Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini masih banyak yang lainnya. Jadi ini jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meskipun
sudah menjadi wali besar tetap menjalankan syariat. Sehingga tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setelah mendalami tasawuf, setelah mendalami thariqah dan menjadi wali besar, ini tidak lagi menjalankan syariat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.